Statistika deskriptif merupakan bagian dari ilmu statistika yang hanya mengolah, menyajikan data tanpa mengambil keputusan. Jadi hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan. Apa itu pengukuran deskriptif? Pengukuran deskriptif pada dasarnya memaparkan secara numerik ukuran tendensi sentral, dispersi, dan distribusi suatu data. Tendensi sentral mengukur pemusatan data. Ada beberapa ukuran umum tendensi sentral yang sering digunakan, yaitu mean atau rata-rata adalah nilai rata-rata terukur suatu data. Median adalah nilai tengah data setelah data tersebut diurutkan dari kecil ke besar. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data. Dispersi untuk mengukur penyebaran suatu data. Ada beberapa ukuran umum dispersi yang sering digunakan, yaitu standar deviasi adalah nilai simpangan baku. Varian adalah nilai kuadrat dari standar deviasi. Standar error mean adalah estimasi tentang standar deviasi dari suatu distribusi rata-rata yang diperoleh dari sampel yang diambil secara random dan terus-menerus dari populasinya. Distribusi mengukur distribusi suatu data. Ada beberapa ukuran umum distribusi yang sering digunakan, yaitu skewness adalah nilai kemencengan distribusi data. Apabila bernilai positif, maka distribusi data akan menceng ke kanan, dan apabila negatif, maka sebaliknya. Kurtosis adalah nilai keruncingan atau tinggi distribusi data. Kenormalan sumber data. Bagaimana cara melihat kenormalan sumber data? Kenormalan sumber data dapat dilihat dari hasil perbandingan skewness dengan standard error of skewness dan nilai perbandingan kurtosis dengan standard error of kurtosis harus di antara -2 dan 2. Oke, kita kembali ke SPSS. Di sini kita akan melakukan analisis frekuensi. Analisis frekuensi ini sangat berguna untuk memperoleh ringkasan suatu variabel individual. Pada video ini kita akan melakukan dua analisis. Yang pertama itu untuk analisis data kategori, yang kedua itu untuk analisis data skala. Di sini saya sudah menyiapkan file penjualan gabung. Teman-teman juga bisa melihat file ini pada kolom deskripsi. Di sini ada beberapa variabel ya, yang termasuk variabel data kategori ini ya, jenis kelamin, lama bekerja, pendidik, dan area. Sedangkan untuk variabel data skala ada tingkat jual sama insentif. Di sini saya juga sudah menyeting untuk pada variabel view-nya. Langsung aja kita ke analisis yang pertama, melakukan analisis frekuensi untuk data kategori. Analisis frekuensi untuk data kategori ini memaparkan jumlah atau frekuensi dan proporsi dalam persen suatu variabel data kategorikal. Sebagai contoh, kita akan melakukan analisis frekuensi untuk data kategorikal pada variabel lama bekerja dan tingkat pendidikan. Langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Pilih analyze, pilih yang deskriptif statistik. Pada statistika deskriptif ini ada berbagai macam analisis. Ada frekuensi, deskriptif, explore, crosstab, rasio, pp-plot, ggplot. Di sini kita akan menggunakan analisis frekuensi. Kita klik frekuensi. Lama bekerja.
dan tingkat pendidikan kita pindahkan ke variabel. Setelah ini kita pilih chart, kita akan menggunakan pchart. Pada chart value ini ya frekuensi, kita klik continue, terus klik OK. Maka akan muncul beberapa tabel ya, dan juga grafik pchart-nya. Pada tabel statistik ini memaparkan jumlah data lama bekerja dan tingkat pendidikan, baik data valid maupun missing. Pada tabel lama bekerja ini menginformasikan bahwa lebih dari 50% sales, atau tepatnya 51,5%, telah bekerja pada perusahaan selama rentang 0 sampai 5 tahun. Pada tabel tingkat pendidikan ini menginformasikan bahwa lebih dari 60%, atau tepatnya 60,6%, sales itu berpendidikan S1. Terus pada bagian pchart ini memaparkan proporsi lama bekerja dan tingkat pendidikan para sales. Oke, selanjutnya kita ke analisis yang kedua, yaitu melakukan analisis frekuensi untuk data skala. Analisis frekuensi untuk data skala ini memaparkan ringkasan tendensi sentral, dispersi, dan distribusi suatu variabel data skala. Sebagai contoh, kita akan melakukan analisis frekuensi untuk data skala pada variabel penjualan. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Analyze, deskriptif statistik, pilih yang frekuensi. Yang ini kita kembalikan, penjualan kita masukkan pada kolom variabel. Selanjutnya pilih statistik. Di sini teman-teman banyak pilihannya ya. Teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Di sini kita akan menggunakan quartile pada percentile value. Pada central tendency menggunakan mean, median, dan mode. Terus pada distribution menggunakan skewness, kurtosis. Terus pada dispersion kita pilih standar deviasi sama SE min. Setelah ini kita klik continue. Terus pada pilih chart, kita pilih yang histogram. Kita centang show normal curve of histogram. Klik continue. Selanjutnya klik OK. Maka akan muncul ya, ada dua tabel dan satu histogram. Di sini saya akan merepresentasikan hasilnya ya. Pada tabel statistik ini memaparkan nilai-nilai statistik yang telah kita pilih tadi. N ini merupakan jumlah data pengamatan. Ada 33 tanpa data missing. Min ini untuk rata-rata ya. Ada 31 juta sekian. Mediannya ini 33 juta. Mode ini atau disebut dengan modusnya yaitu 33.500.000. Standar deviasinya itu 3.900 sekian. Skewness-nya itu 0,597.
Untuk kurtosisnya itu minus 0,421. Untuk melihat kenormalan data, kita di sini harus melihat perbandingan ya, skewness dengan standard error of skewness, dan perbandingan kurtosis dengan standard error of kurtosis. Perbandingan skewness dengan standard error of skewness itu diperoleh 1,46, sedangkan perbandingan kurtosis dengan standard error of kurtosis diperoleh minus 0,527. Lihat hasil perbandingan tersebut, diperoleh bahwa data berdistribusi normal karena berada di rentang ukuran minus 2 dan 2. Selanjutnya tuh ke persentil 25, yaitu tingkat penjualan 25% sales di bawah 28.250.000. Sedangkan untuk persentil 75 itu tingkat penjualan 75% sales di bawah 34.250.000. Sedangkan untuk persentil 50 ini merupakan 50% data terletak antara persentil 25% sampai dengan 75%. Oleh karena itu 50% tingkat penjualan terletak pada rentang 28 juta dan 34 juta. Selanjutnya ke tabel penjualan. Di sini ada 5 kolom ya. Ada kolom tingkat penjualan, ada kolom frekuensi penjualan, ada kolom persen, ada valid persen, dan ada kolom kumulatif persen. Di sini dapat dilihat data terbanyak pada tingkatan penjualan itu ada 3 ya. Ini 3. Ini merupakan tampilan dari histogramnya. Oke, demikian tutorial dari saya. Apabila video ini bermanfaat, silakan untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.